Ini adalah This is Daryl Cryptomology episode yang keempat. Stay tune. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke This is Daryl Cryptomology episode yang keempat. Dan buat kalian yang baru, ini adalah segmen yang membahas tentang yang namanya cryptocurrency pastinya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu forex, saham maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana, teman-teman. Oke, hari ini gue akan membahas tentang review koin aja, teman-teman. Jadi gue nggak bikin kayak kemarin. Kemarin gue bikinnya in-depth review ya. Jadi gue bedah secara fundamentalnya, secara apanya, segala macam. Tapi di sekarang ini gue hanya bahas teknikalnya aja. Tetapi ada yang spesial, teman-teman. Yang spesialnya adalah gue akan bahas koin-koin yang ada di exchanger lokal. Oke, jadi gue nggak akan bahas yang ada di Binance tapi di exchanger lokal. Kenapa? Karena gue tahu banyak dari teman-teman semua di sini yang masih trading di exchanger lokal seperti Indodax, Toko Kripto dan lain-lain gitu ya. Jadi gue akan bahas koin-koin yang available yang bisa dibeli dengan exchanger lokal. Oke, seperti biasa teman-teman ya, gue akan bahasnya di dalam monitor supaya kita bisa lebih jelas dengan chart dan juga bisa lebih berinteraksi dengan chartnya. So, tanpa berlama-lama lagi, sekarang yuk kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan seperti biasa di sini gue menggunakan Trading View, teman-teman ya. Hari ini ya gue akan tentunya membahas cryptocurrency karena ini memang This is Daryl Cryptomology episode yang keempat, teman-teman ya. Jadi gue akan full bahas tentang kripto, tetapi ada yang spesial. Kalau di Cryptomology yang kemarin-kemarin, yang episode 321-nya, gue pasti ada satu in-depth review tentang satu koin, teman-teman ya gitu ya. Jadi itu konsep gue yang kemarin ya. Cuman sekarang nih gue selipin nih teman-teman ya. Gue nggak akan bikin in-depth review seperti itu, tapi gue akan bahas banyak beberapa koin ya, nggak banyak sih, beberapa koin. Secara teknikalnya aja gimana gitu ya, karena makin kesini makin lihat, gue makin ngelihat kalau misalnya kripto ini udah mulai enak nih buat ketemu patternnya untuk di tradingin seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk kalian trading, kalian tradingin teman-teman ya, itu kalian tidak usah kalian melihat review seperti yang kemarin in-depth seperti itu ya. Kalau misalnya kalian mau invest atau put your money in that bag gitu ya, kalian mesti ngelihat si kriptonya itu seperti apa yang kayak kemarin gue lakukan gitu. Jadi kalian bisa dapat gambaran. Tapi kalau misalnya kalian cuma mau trading, maksud gue trading itu adalah kalian paling holdnya cuma seminggu gitu, yang kayak gue lakukan sekarang ya. Jadi gue kasih tips teman-teman nih, gue sekarang ada portfolio yang setiap minggu gue rebalance, teman-teman nih, portfolio gue. Jadi setiap minggu tuh gue ganti-ganti, yaitu adalah kripto atau altcoin teman-teman ya. Nggak ada bitcoinnya, altcoin yang capnya itu gue bagi 3 ya. Jadi ada yang capnya kecil, ada yang capnya medium, ada yang capnya besar gitu. Jadi gue bagi 3 seperti itu, dan it turns out well gitu ya. Jadi yang bahkan yang cap kecil returnnya tuh sangat besar sekali ya. Per minggu itu bisa sampai 40%, 50%, bahkan pernah 80% gitu ya. Sedangkan yang medium dan juga yang high yaitu standar-standar ya, tapi standarnya pun gede menurut gue, sekitar 7% gitu ya. Jadi ya menurut gue jadi kripto itu enakan di tradingin sih kalau misalnya untuk yang sekarang, kecuali kalian mau invest kayak gimana ya, kayak misalnya kalian sudah dapat profit nih ya, terus kalian bingung nih profitnya diapain ya, kalian withdrawingnya itu kalian tuker ke Bitcoin ya, nanti Bitcoin itu kalian transfer ke wallet, nah itu bisa kalian hold atau kalian simple buat nanti ya tabungan lah ibaratnya seperti itu. Karena apa? Karena menurut gue kalau kalian mau invest yang safe teman-teman ya, benar-benar ibaratnya growth-nya itu bagus, terus ya masih ya, kalau misalnya kripto ini kenapa-napa ya koin itu masih kuat lah gitu ya, itu ya di Bitcoin menurut gue ya teman-teman. Kalau misalnya di altcoin ya mungkin ada altcoin yang menurut gue bagus, yang ada beberapa yang bisa kalian hold, cuman menurut gue tetap lebih amannya tuh di Bitcoin ya, seperti itu. Jadi itu karena hal itu gue sekarang ngasih ke kalian dari teknikalnya aja, segi teknikalnya aja untuk kalian tradingkan ya. Jadi kalian enakan mana gitu ya. Nah ini for information teman-teman, gue buat video ini di hari Senin malam ya, jam 22 Maret jam 11 malam. Jadi ini gue akan upload hari Kamis, mungkin akan sedikit ketinggalan, tapi kalian akan notice gimana pergerakannya seperti itu ya. Dan ini gue punya sharing di sini atau trading roadmap gua untuk kripto ini, untuk ini bisa berlaku 1 minggu teman-teman ya. Jadi untuk minggu depan masih bisa. Jadi kalau gua upload hari Kamis ya masih ada kesempatan untuk kalian lihat sebenarnya kayak gitu ya. Nah untuk hari ini juga ada yang spesial lagi, yaitu adalah gue tidak menggunakan koin-koin yang tidak bisa dibeli oleh exchanger lokal. Kenapa seperti itu?
Gua sendiri pun gue tidak menggunakan exchanger lokal ya. Gue belum menggunakan exchanger lokal. Gue menggunakan exchanger luar ya. Yang kenapa gue menggunakan exchanger luar? Karena koinnya lengkap, itu yang pertama ya. Koinnya lengkap aja. Tapi ada kekurangannya gue tidak bisa. Kalau misalnya gue mau nambah modal dalam rupiah, gue mesti ribet caranya lah ribet ya. Gue mesti beli di exchanger lokal, gue beli koinnya terus gue transfer. Nah itu fee-nya mahal ya, fee-nya mahal karena gue udah kena fee fee transaksi di exchanger lokal. Terus gua kena fee transfer ya dari antara wallet dia di exchanger lokal ke wallet di exchanger luar gue. Habis itu gua kena fee lagi untuk beli atau jual di exchanger yang luar. Ya, jadi itu fee-nya ribet, biayanya mahal. Tetapi ya mau nggak mau ya makanya sekali tuker ya harus gede nominalnya seperti biar nggak rugi dan cari koin-koin yang transfer fee-nya paling murah. Kalau gue sih ngakalinnya kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian mau pakai langsung di exchanger luar ya yang mana itu menggunakan Mastercard dan segala macem ya itu nggak tahu sih, gue belum pernah coba sih, tapi nanti mungkin akan gue coba kalau misalnya memang kelewat mahal gitu ya. Oke, itu intinya gue mau kasih tau di video ini gue akan pilih koin-koin yang ada di exchanger lokal. Kalian bisa cari seperti apa, seperti ya gue sebut aja semuanya, Indodax, Toko Kripto, Pintu lah, banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang trading di exchanger lokal, gue yakin yang mendominasi 3 itu ya. Jadi ya pasti bisa ya. Yang pertama teman-teman ya, gue tetap bahas dari market cap dulu. Oke, kita selalu bahas dari market cap. Ingat ya teman-teman ya. Kalau di saham lu lihat indeksnya, kalau misalnya di kripto kalian lihat market cap-nya aja. Ya ini yang sementara gue jadikan patokan gitu ya. Yang pertama total market cap ya, total market cap semuanya, semua kripto ya. Ini kemarin yang kalau kalian nonton yang episode 3 ya, gue sudah kasih kasih batasan ya di 1,62 dan kemarin ternyata memang beneran turun loh teman-teman sampai 1,62, tapi dia reject di ke atas. Ya dia reject ke atas, akhirnya bertahan ya, akhirnya dia bisa muncul pola satu pattern bullish teman-teman ya seperti ini yang nantinya gue percaya ini bisa ke 2 triliun teman-teman ya, yang ke angka 2T ya, 2 triliun dolar untuk market cap-nya. So ini dari market cap masih aman, masih sangat very bullish teman-teman ya, masih sangat bullish sekali. Jadi ini ke 2T dalam waktu ya mungkin satu bulan ke depan bisa kecapai. Di 1 bulan ke depan ini si 2T ini ya mungkin 2,2 triliun teman-teman ya, itu targetnya ya. Jadi market cap itu targetnya di 2,2T untuk kripto yang semuanya ya. Itu jadi untuk kripto market capnya masih aman. Untuk yang di luar BTC atau altcoinnya aja teman-teman ya, yang altcoin ya ini juga market capnya masih aman ya. Kemarin gue kasih target di 550 billion tapi ternyata nggak sampai situ, dia cuma nyampe di angka sekitar 610 teman-teman ya. 610 billion dia sudah reject dan akhirnya dia ke atas ya. Tapi seperti yang kita tahu ya, namanya altcoin ya, kriptonya tuh selalu bentuknya tuh volatility-nya tinggi ya, seperti ini. Tapi dia tendensi tetap up karena apa? Karena dia moving average-nya berjalan ke atas terus ya. Dan ini juga gue percaya nanti dia akan mendekati angka kurang lebih teman-teman ya, itu sekitar kalau kita tarik dari sini 1:1, oke. Kita lihat dia dijebol di atas sini ya. Bisa sekitar 800 million teman-teman. 800 billion sorry. 800 billion dollar, oke. 850 billion dollar. Itu targetnya untuk yang altcoin ya, crypto market untuk altcoin. Jadi seperti itu. Masih aman untuk keduanya, aman banget ya. Nah, sekarang dari chartnya teman-teman ya, yang mendominasi tetap Bitcoin masih di range 60-an ya. Belum sampai ke 50-an dan altcoinnya sisanya tentunya ya. Jadi masih yang mendominasi adalah Bitcoin dengan persentase 61%. Ya, jadi ini juga merupakan angka apa ya, 61% itu angka harmonic ratio lah sebenarnya. Jadi ini sebenarnya sudah antara altcoin dan Bitcoin tuh sudah memenuhi rasio harmoniknya sebenarnya. Jadi ya oke, ini mungkin kalau misalnya kita lihat dari chartnya teman-teman ya, dia ada low-nya di sini, ada supportnya di 57%. Jadi kalau misalnya nanti mungkin Bitcoinnya 57% teman-teman ya, dan kita lihat harga Bitcoinnya di berapa, itu bisa good time to buy mungkin teman-teman ya, good time to buy. Kenapa? Karena Bitcoin itu akan masuk ke fase dominansnya lagi yang pernah ada di 72%. Bayangin teman-teman ya, oke? Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di balik kita ditarik ke belakang terus ya, tetap ya kita lihat low-nya tuh di berapa sih? 54. Oke. 54, 53 itu low-nya banget ya. Dia pernah low-nya di situ. Oh, dia pernah 40 ternyata. 45. Sebentar ya, saya tarik lagi ke belakang. Oke, mungkin low-nya yang paling low itu sekitar di oke, dia pernah ada di 37% teman-teman, di 36%, dan ini luar biasa sekali ya pada saat di 36%, Ethereum 25%, altcoin. Oke, ini menarik nih teman-teman. Ini menarik sekali.
36% loh. Berarti altcoinnya itu mendominasi 60 something persen ya. Dan ini pasti altcoin season banget nih ya. Dan ini ya berarti Bitcoin ini 60% masih kuat ya. Dia masih bisa bikin low yang terdekatnya di 57%. Jadi kita lihat aja nanti dia bisa sampai 57% apa enggak. Oke, seperti itu. Itu untuk yang crypto marketnya, market cap dominance-nya itu seperti itu. Dan sekarang gue mau bahas dari chartnya ya BTC, oke? Nah ini dari chart mingguannya dulu teman-teman. Ini dari chart mingguannya kita lihat ya dia sudah berhasil nge-break high sebelumnya ya di level 58.000 dan dia bikin all time high lagi teman-teman di 61.000. Sekarang lagi retrace ke bawah ya. Dan ini ada garis merah di level 55.000 itu menjadi supportnya. Jadi kalau misalnya kita turunin ke daily teman-teman ya, ini Bitcoin sudah masuk ke area support sebenarnya di 55 ribuan ya. Dan kita tunggu aja nih apakah dia bisa masuk ke 55.000. Dan ini kalau misalnya dilihat dari patternnya ya, dia juga bikin pennant teman-teman ya. Bullish pennant, calonnya bullish pennant, oke. So ini kalau misalnya chart kecilnya calon bullish pennant kecil seperti ini ya, kalau misalnya dia break ke atas meledak ya kita tinggal hitung aja nih range-nya bisa sampai berapa gitu kan. Kalau misalnya dihitung dari range seperti ini, dia bisa ke angka seperti ini ya. Ini angkanya yaitu di level sekitar 68.000. Jadi kalau misalnya di sini gua tarik garis horizontal ya seperti ini, kelihatan angkanya 68.500, yaitu target Bitcoin berarti ya, terdekat seperti itu. 68.500. Jadi ini masih menunjukkan bullish yang sangat kuat ya untuk Bitcoin. So, ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan sekarang. Bitcoin akan terus beranjak kuat ya. Tapi kalau misalnya dia bisa sampai lebih low dari 53.000 itu kemungkinan double topnya jadi dan dia kemungkinan akan masuk ke neckline itu di 44.000. Dan pada saat itu terjadi ini berarti ada koreksi yang cukup masif ya. Yang mana kalau misalnya kalian mau ngumpulin Bitcoin, itulah it's time to buy gitu. Sampai 42.000 yang waktu itu gue bilang di harga 42.000 kalian tuh harus kumpulin Bitcoin karena itu harganya sudah sangat undervalue banget ya menurut gue. Oke, itu untuk Bitcoin. Nah sekarang ada beberapa koin yang mau gue omongin teman-teman. Yang koin-koin ini sudah ada di exchanger lokal ya, yang harus diperhatikan lagi. Yang pertama adalah BAT ya, BAT ya, BAT coin ya. Ini BAT ini gue akan compare, gue akan lihat dengan USD-nya ya seperti ini. Gue akan ambil patokan di USD, tapi tentunya kalian bisa lihat di exchanger lokal ya pakai rupiah ya, nggak usah pakai USD. Nah, BAT ini sendiri teman-teman ya, dia sudah terkoreksi ya teman-teman. Dia sudah terkoreksi cukup dalam nih. Kalau misalnya kita bisa hitung ya, ini koreksinya nih lumayan loh teman-teman ya. Lumayan dari atas sini ke bawah sini itu sekitar 28% ya. Wow sekali. Ini lumayan dalam. Nah, sekarang setelah koreksi dia mulai up nih teman-teman ya. Jadi si BAT ini mulai up. Kalau misalnya kita lihat dia baru masuk ke jalur bullishnya nih teman-teman. Jadi bullishnya baru mulai jalan sebenarnya. Kita masih ada kemungkinan yang sangat besar untuk BAT ini teman-teman. Dan kalau misalnya dari teknologinya pun BAT ini tuh bagus banget ya, bagus nih. Kalau misalnya kalian mau baca-baca, kalian tinggal googling aja tentang si BAT ini. Nah dari hourly-nya teman-teman kita lihat ya, ada apa di hourly-nya. Nah ini yang gue suka di chat mingguannya ya, chat hariannya. Dia di hariannya itu muncul seperti ini teman-teman ya, muncul channel seperti ini ya, dan dia sudah break teman-teman ya. Bayangin dia sudah break bearish channelnya dan dia sekarang lagi build up ya atau compounding untuk dia tuh naik terbang ke atas ya. Nah kalau misalnya seperti ini kita mau targetnya berapa? Ya ini kalau misalnya kayak gini kita tinggal targetnya gini aja. Ya kita tinggal tarik dari sini high ke low-nya, low ke high maksud saya. Terus kita tinggal aplikasi seperti ini. Terus kita tandain aja begini teman-teman ya. Nah ini kan nanti tercluster tuh sama area di sini kan ya. Berarti dia target ke depannya itu sekitar 1.2. Nah ini kalau misalnya kita ukur ya, kalau misalnya kita beli sekarang teman-teman ya, ini kira-kira nih sampai di daerah di kurang lebih 9% teman-teman, 9%. Nah, tapi itu kan target trading pertama ya. Ini target pertama, tapi kalau misalnya menurut gue ya, kalau misalnya udah seperti ini dia sudah pecah ke atas. Ini yang harus lu lihat jangan yang kecilnya, tapi lu lihat harus yang besarnya seperti ini ya. Maksudnya swing besarnya seperti ini ya. Jadi ini gua tarik, kalau gua tarik ke sini ya. Ini bisa sampai atas sini targetnya teman-teman ya. Ini kalau misalnya gua garisin seperti ini. Seret. Nah, ya. Ini kalau kita tarik ke atas ini 27% teman-teman ya. Masih ada bisa 27 sampai 30%. So, ya, BAT ini masih ada chance 30% yang masih luar biasa, bisa kalian beli ya. Untuk stop lossnya ya, kalau misalnya kalian mau takut mau stop loss ya cukup di stop lossnya tuh di 6% ya, 6,19% tuh udah cukup ya. Jadi kalau misalnya dia break di sini kalian stop loss, kalau kalian diamin ya kalian TP aja ke atas. Jadi ini risk reward ratio-nya 1/4,5, luar biasa sekali untuk si BAT ini. Oke, jadi BAT ini bisa kalian perhatikan.
Nah, ya ini kayak indikator kebanyakan gue dulu. Oke, berikutnya ada hash habar teman-teman ya, H bar. Nah, hash Hedera teman-teman, Hedera hash graph ini juga luar biasa. Dia kalau gue bilang sih Hedera si habar ini sih koin bagus ya menurut gue ya. Karena apa? Karena dia transaction speednya tuh luar biasa. Terus dia juga murah teman-temannya dibandingkan Ethereum dan lain-lain. Jadi ya menurut gue Hedera hash graph ini tuh atau H bar ini wajib untuk diperhatikan ya. Jadi untuk daily-nya kita lihat ya, dari daily-nya dia juga sama, dia sudah terkoreksi dan dia sekarang sudah ada di area support, dia mantul di area supportnya dan dia sekarang lagi konsolidasi kecil. Nah sekarang untuk entry-nya bagaimana ya, kita lihat turun ke H1-nya. Oke. Nah untuk di H1-nya kita lihat di sini ada beberapa tren yang harus kalian perhatikan. Ini tren pertamanya ya, dan kemudian ini adalah tren kedua di sini, dan kemudian berikutnya ini adalah minor trend ya seperti ini. Nah kalau yang perhatikan adalah minor trendnya. Minor trend yang di sebelah sini teman-teman ya, ini juga berbentuk dengan seperti flag ya, seperti ini ya. Nah ini ada channel bearish seperti ini juga, dan di sini sudah break juga ya, artinya dia ada tendensi untuk up. Dia dari kalau misalnya kita lihat dari codingnya, dia juga bikin higher low terus, yang artinya tendensi harganya juga up ke atas gitu ya. Nah untuk entry-nya ya, untuk entry-nya juga sama, kalian bisa entry sekarang ya kalau misalnya kalian mau ya, seperti ini. Kalian stop lossnya cukup di bawah sini aja nih, di bawah swing low yang sebelah sini, yaitu sekitar 5,21%. Dan untuk target pertamanya kalian bisa di daerah sini teman-teman, di up di sini ya, yang mana itu sekitar 20% ya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kalian mau lebih panjang lagi, kalian cukup tinggal kayak gini aja, 1 dibanding 1 seperti ini ya. Nah ini teman-teman ya, ini target yang benar-benar bentar ya, ini target yang luar biasa sebenarnya. Nah di atas ini, oke. Nah ini kalau misalnya kalian penasaran ini berapa gitu ya, kalian tinggal tarik aja ke atas ini. Ya, ini sekitar 47% lagi masih bisa nih H bar, dan itu sangat mungkin di kripto. Ya kalian jangan berpikir gila itu 47% mungkin gak sih kecapai? Mungkin banget di kripto tuh, mungkin banget. Kalian jangan kaget, karena gue udah pernah merasakan yang 400% teman-teman, 300% tuh udah pernah. Jadi ya mungkin banget gitu loh. Oke, berikutnya ada itu tadi H bar bagus. Berikutnya ada REN. Nah ini REN ini murah nih teman ya. REN ini murah sekali ya. Jadi ya mungkin kalian ada yang suka koin-koin seperti REN ini ya, karena di harganya pun dia murah nih si REN ini kalau nggak salah ya. Berapa ya harga REN ya? Bentar ya, REN IDR. Kalau gue cari dulu ya, REN BIDR IDR ada nggak sih REN? Nggak ada ya REN ya. REN datarnya berapa? Sorry bentar ya. Ini gue harus compare dulu ya teman-teman ya. Oke, yang pasti si REN ini sih masih murah teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu. Nah sekarang gue lihat dari REN ini dari daily-nya dulu teman-teman ya. Dari daily-nya kita lihat dulu. Nah ini dari daily-nya dia juga ada di support, tapi ini ada descending triangle nih, harus hati-hati juga. Makanya di sini gue batasin ya teman-teman ya. Ini jadi stop loss kalian, ingat ya teman-teman ya. Ini kan dia descending triangle seperti ini nih, dan dia sempat bikin peak seperti ini, dan dia langsung dibanting seperti ini, masuk ke fase eksesif seperti ini, dan dia mulai distribusi nih. Nah kalau misalnya dia jebol area sini ya, yang di sebelah sini, di bawah sini di bawah garis merah di 1.0195 dolar ya, dan dia kalau jebol ke bawah dia bisa sampai ke bawahnya lagi ya. So kalau misalnya kalian takut ya, kalian bisa ambil di 0,77641 teman-teman ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri nih, kalian kali aja sama harga harga dolar, kurs rupiah ke dolar, kalian kali aja biar bisa dapat harga kira-kiranya berapa. Itu ya, itu untuk kalian bisa tunggu di sini kalau misalnya kalian takut. Tapi kalau misalnya kalian mau spekulasi, kalian bisa entry sekarang, karena ini sebenarnya lagi di support gitu ya. Kalau misalnya dia bisa meledak ke atas ya, ini menjadi sesuatu yang bagus untuk kalian ya. Tapi kalau gua pribadi sih, gua mendingan tunggu di bawah sini, karena kripto itu percaya nggak percaya, dia sangat respect dengan structure support atau resistance seperti ini. Dia sangat respect sekali gitu ya. Itu untuk si REN-nya. Nah berikutnya ada BTT teman-teman ya. Nah ini juga lagi hot nih belakangan ini teman-teman ya, si BTT ini.
BitTorrent juga masih murah teman-teman ya, masih murah walaupun dia kemarin ke belakang kemarin udah rally teman-teman ya. Kalau misalnya kalian beli di angka bawah sini di 0,0016 ini luar biasa sekali karena dia kenaikannya itu kira-kira berapa ini? Wow, ini 100% lebih teman-teman ya, 130%. Bayangin tuh kan, ini naiknya udah 130%. Jadi kalau 40% di kripto itu udah bukan hal yang nggak mungkin lagi karena sangat mungkin sekali ya. Nah itu tapi ini masih menunjukkan dia adanya bullish tekanan bullish yang sangat kuat. Kenapa? Karena dia pas di reject dia langsung dijemput lagi ke atas gitu ya. Dan sekarang dia lagi bermain di area sini. Nah ini kita tinggal lihat di H1-nya teman-teman ya. Apakah kan H1-nya itu lagi bikin bentuk seperti ini teman-teman ya, bikin ibaratnya tuh bikin konsolidasi kecil untuk apa? Untuk meledak lagi ke atas sebenarnya. So kalau misalnya kalian tertarik untuk si BitTorrent ini sih boleh banget ya, kalian tunggu dia sampai mantul ke daerah sini, sampai mantul begini ya, nanti baru begitu mantul sini kalian beli di sini dan kemudian kalian bisa 1:1 targetnya seperti ini ya. Nah seperti ini udah 1:1 nih ya, udah 1:1 kayak begini ya. Kalian tinggal lihat nih targetnya berapa di sini ya, seperti ini 0,5. Kalau misalnya gitu kalian tinggal lihat di sini kalau buy sekarang target atasnya berapa, 5. Nah masih sekitar 56% ya, luar biasa banget. 57% masih bisa dapat. So itu tentang si BitTorrent ya, kalian tinggal pilih aja mau yang mana. Kemudian ada Polkadot teman-teman, ini merupakan update aja ya .USDT. Nah ini untuk si .USDT-nya teman-teman ya, si Polkadot. Oke. Nah ini juga kemarin udah gue di episode kemarin udah gue bahas tentang si Polkadot ini di episode 2 kalau nggak salah ya. Dan harganya sekarang sudah naik ya teman-teman, sudah benar-benar up. Dan tetapi kalau misalnya kita lihat di sini dia masih pattern bullish, masih belum pecah, masih belum jalan, dia masih bentuk symmetrical triangle seperti ini ya, dan gue tinggal tunggu dia sampai meledak ke atas gitu ya. Nah ini kalau misalnya meledak ke atas juga ada chance yang sangat bagus kalau misalnya dia tuh bakal lari ke sampai daerah sini teman-teman ya. Ini ada chance yang bagus. Ya udah di sini kalau misalnya kita beli di sini ya, stop lossnya di sini whatever, dan dia sampai ke sini 48%, masih dapat 48%. Teman-teman kalau misalnya di kripto stop loss itu menurut gua stop lossnya itu harus dari modalnya aja sih menurut gua, karena kalau misalnya kita mau trading di altcoin kita harus sudah siap untuk menghadapi resikonya, yaitu adalah ya entah kita mengalami kerugian dengan persentase yang cukup besar juga. Kenapa? Karena ya gain kita juga gede gitu loh. Sehari trading bisa 30%, bisa 80%, bisa 100% gitu ya. Ya resikonya juga harus paham berarti ya kalau misalnya kita mau trading di seperti itu. Kecuali kalian bikin kayak gua ya, kayak gue bikin portfolio bener-bener gitu, jadi ada rebalancingnya, jadi gue hitung ada portionnya segala macam, dan gue juga trade-nya itu atau gue investnya tidak di 1-2 koin aja, gue average sampai 10 koin seperti itu. Jadi tergantung kalian trading style seperti apa ya, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir teman-teman ya, yang terakhir gue mau bahas di sini adalah Movieblock teman-teman ya, Movieblock MBL ya. Ini juga sempat kemarin ya. Sebenarnya di Movieblock ini kenapa karena gue suka sektornya teman-teman ya. Sektornya itu dia kan kayak Netflixnya blockchain gitu ya. Movieblock ini yang kecil ya teman-teman, yang gedenya itu ada yang namanya Theta kalau nggak salah ya, Theta. Nah ya nih Theta token ini tuh yang gedenya nih, Theta token yang lagi gilanya naiknya, gila-gilaan ya. Gue nggak tahu nih harganya bisa, aduh gila nih. Kemarin gue pas ngelihat ini ya, pas ngeliat Theta nih harganya masih di $2 bro ya, di $2 sekarang udah 10. Kalian bayangin deh, ini berapa ratus persen bro ya tuh kalian lihat ini harganya berapa persen, 250% tuh ya. Dan ini nggak lama ya, ini dari Februari ya, tanggal 20 Februarian ya, 26 akhir Februari sampai sekarang nggak nyampe sebulan teman-teman ya hampir sebulan lah kalian up-nya 250% ya. Karena apa? Karena memang sektornya bagus ya. Jadi sektornya itu kan seperti Netflixnya blockchain gitu ya. Jadi selain ada si Theta ini udah mahal $10. Nah makanya gue kasihannya MBL tuh Movieblock, sama lah satu bidang gitu ya. Nah seperti ini tapi harganya masih 0,022 ya. Nah untuk Movieblock ya, dia juga udah rally sebenarnya, tapi dia kan sudah minimal, dia sudah koreksi sedikit ya sampai ke supportnya di sini. Kalau misalnya dia masih mau naik, dia pasti akan ketahan kok di daerah sini ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari 1 jamnya ya teman-teman bisa dilihat sendiri, ini ada tendensi untuk bikin head and shoulder seperti ini ya. Jadi ada tendensi untuk reverse ke bawah. Tapi ya itu sekali lagi, kalau misalnya dia gagal ya, kalau kita beli di bawah di neckline-nya ini ya itu sangat bagus sekali. Jadi kita tinggal tunggu dia sampai turun ke neckline ya di sini, baru kita buy dan kita akan
jam sampai atas, kita akan bisa menikmati sampai atas. Nah ini sampai berapa nih targetnya ya, kita minimal ya, kita tinggal tarik dari sini range-nya ya, ini true range-nya sebenarnya seperti ini kayaknya. Terus kita tarik dari sini ke sini, dan kita bisa copy paste ke atas seperti ini, dan kita bisa targetin di sini yang mana yaitu kalau misalnya kita buy dari sini seperti ini ya, masih 39-40% masih dapat. Oke. Itu, dan ini harga koinnya juga masih murah banget, jadi kalian bisa beli, dan ini available di exchanger lokal, jadi kalian bisa cari entah itu di Indodax, entah itu toko kripto, entah itu di Pintu gitu ya, cari aja deh teman-teman ya. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebih koin-koin yang menurut gua oke untuk ditradingkan di exchanger lokal. Semoga bisa bermanfaat teman-teman ya. Ini sekali lagi bukan financial advice gitu ya. Jadi gue bukan seorang expert atau gue bukan seorang profesional yang di bidang tersebut. Jadi ini bukan financial advice. Ini gue hanya share koin-koin yang gue suka aja teman-teman ya sebenarnya. Karena menurut gue menjadikan trading itu kan sebenarnya ya kebetulan hobi yang menjadi source income, salah satu source income gitu ya. Jadi ya gue senang aja. Dan sekarang muncul instrumen baru yang lucu menurut gue, yaitu adalah cryptocurrency, yang mana dengan duit kecil ya, gue start awal modal 10 juta loh teman-teman. Start awal 10 juta, sekarang sudah ngegulung-gulung udah jadi ratusan ya. Jadi ini sangat bagus banget nih menurut gue, kripto ini kalau misalnya kalian mengerti tentang konsep market secara basic, ini bagus sekali. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu, semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah bahasan gue tentang koin-koin atau cryptocurrency yang ada di exchanger lokal. Semoga apa yang gue sharing sini bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya. Dan juga gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga gue mau ingetin teman-teman ya, gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di grup lain dan juga nawar-nawarin investasi atau titip-titip transfer gitu ya, itu harap hati-hati karena gue tidak pernah menyediakan jasa seperti itu. Jadi jangan transfer, harap hati-hati, itu sudah dipastikan adalah penipu atau scammer teman-teman. Oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten ada di video ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini ya. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah teman-teman, mungkin sampai sini dulu videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.